Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wilis Pasaribu dengan nomor NIM 0704201049. Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan membahas tentang bahasa baku. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata, aturan, ejaan, kaidah bahasa Indonesia yang sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sedangkan suatu kata yang dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Ciri-ciri bahasa baku. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bahasa baku bukan bahasa percakapan. Keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Kelima, bahasa baku tidak mengandung hiperkoreksi. Dan terakhir, tidak mengandung pleonasme. Pertama, kita akan membahas tidak dipengaruhi bahasa daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa berkomunikasi setiap harinya di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa baku ini tidak dipengaruhi bahasa daerah seperti penambahan akhiran, sebutan, istilah maupun perubahan awal kata. Contohnya, baku seperti bertemu, tidak bakunya menjadi ketemu. Saya bertemu kakak di rumah, tidak bakunya saya ketemu kakak di rumah. Bahasa baku lainnya merasa menjadi ngerasa. Bahasa baku yang lainnya saya merasa bahagia menjadi saya ngerasa bahagia. Antri menjadi antri, dan saya mengantri menjadi saya mengantri. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Banyak ragam bahasa baku yang tidak dipengaruhi bahasa asing. Jika ada terdapat bahasa asing seperti penambahan kata, makna, posisi, dan lain-lain, maka bahasa tersebut bukanlah bahasa tidak baku. Contohnya, bahasa baku kesempatan lain menjadi lain kesempatan, bulan Februari menjadi bulan Februari, menunggu bis menjadi nunggu bus. Ketiga, kata baku bukan bahasa percakapan. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman, umumnya bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal juga resmi. Contohnya, bahasa baku tetapi menjadi tapi, tidak menjadi enggak, besok menjadi esok, bosan menjadi bosen. Keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Nah, dalam bahasa baku menggunakan imbuhan
atau awalan, sisipan, akhiran, sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, bahasa baku bermain menjadi main, kakak itu sangat mudah bermain tali, menjadi kakak itu sangat mudah main tali, bernyanyi menjadi nyanyi, burung itu bernyanyi menjadi burung itu nyanyi, berhitung menjadi ngitung, adik saya susah berhitung menjadi adik saya susah ngitung. Kelima, kata baku tidak mengandung hiperkoreksi. Hiperkoreksi atau bahasa Inggrisnya hypercorrection merupakan penggunaan kata atau frasa suatu bahasa secara tidak baku oleh karena tindakan hiperkoreksi atau mengkoreksi kata atau frasa secara berlebihan sehingga justru menjadi salah. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, kata baku insaf menjadi insyaf, pihak menjadi fikha, jadwal menjadi jadwal, asas menjadi azas. Keenam, tidak mengandung pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme juga merupakan penggunaan bahasa secara tidak baku oleh karena penambahan kata-kata dalam kalimat yang memiliki makna, sehingga menjadi berlebihan. Contohnya, baku maju menjadi maju ke depan, naik menjadi naik kertas, ke atas, hadirin menjadi para hadirin sekalian, zaman menjadi pada zaman dahulu, para juri menjadi para juri-juri. Fungsi bahasa baku ialah penyatu memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural atau politik komunitas tersebut. Pemisah mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain, sambil membangun ikatan antara bahasawan yang menggunakan varietas bahasa yang berbeda-beda. Memberi prestis bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menentukannya. Partipatif memungkinkan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penguasaan bahasa baku, mobilitas sosial, kemungkinan berpartisipasi dalam wacana publik, dan lain-lain. Kerangka acuan berfungsi sebagai patokan untuk penilaian praktik kebahasaan. Kesimpulannya adalah bahasa baku adalah suatu bahasa ragam bahasa yang dijadikan pokok acuan, yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan standar digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali. Baik karena sesuai kebutuhan, ruang dan waktu. Dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Sekian dari saya, jika ada salah atau kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.